Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman dengan NIM 202 211 110 311 439. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah hukum ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam menggambarkan hukum ketenagakerjaan. Penggunaan kata pemburuan, buruh, majikan, dan sebagainya telah terciptakan dengan istilah hukum pemburuan sejak 1969 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Istilah buruh digantikan dengan istilah tenaga kerja, yaitu orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966, kondisi pemburuan dapat dikatakan kurang diuntungkan dengan sistem yang ada. Buruh dikendalikan oleh tentara, antara lain dengan dibentuknya Dewan Perusahaan pada perusahaan-perusahaan yang diambil alih dari Belanda dalam rangka program nasionalisasi. Hal ini untuk mencegah meningkatnya pengambil alihan perusahaan Belanda oleh buruh. Kebijakan pemburuan yang berusaha mengatasi gerak politis dan ekonomis buruh juga ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 4 Tahun 1960 tentang pencegahan pemogokan atau penutupan lockout di perusahaan-perusahaan atau jabatan-jabatan dan badan-badan vital. Peraturan ketenagakerjaan lain yang dikeluarkan di masa ini mengatur tentang pemutusan hubungan kerja pada perusahaan swasta dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964. Undang-undang ini memberi ruang yang cukup luas kepada pemerintahan untuk campur tangan dalam persoalan ketenagakerjaan karena mengharuskan upaya agar tidak terjadi PHK. Pada 5 Juni 1998, era reformasi, Presiden B.J. Habibie menetapkan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 yang menegaskan Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi berlaku di Indonesia. Selain Konvensi ILO Nomor 89 ini, juga diratifikasi tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja atau Concerning Minimum Age for Admission to Employment atau Konvensi Nomor 138 Tahun 1973 yang memberi perlindungan terhadap hak asasi anak dengan membuat batas usia yang diperbolehkan bekerja melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999. Selanjutnya, pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, beberapa peraturan perundang-undang ketenagakerjaan dihasilkan, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Peraturan yang mendapat perhatian banyak pihak adalah Kepmenaker RI Nomor Kep 150/Men/2000 yang memberi perlindungan cukup besar pada pekerja atau buruh karena mengatur pemberian pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan uang ganti kerugian dalam pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Megawati, sejumlah peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dihasilkan. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menggantikan sebanyak 15 peraturan ketenagakerjaan sehingga undang-undang ini merupakan payung bagi peraturan lainnya yang mengangkat ketenagakerjaan. Undang-undang ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan industrial. Undang-undang ini secara material dapat dikatakan sebagai hukum acara bagi penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 mengenai penyelesaian perselisihan pemburuan
pada tahun yang sama turut disahkan Undang-Undang Nomor 39 tentang perlindungan yang menetapkan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Selanjutnya, pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, permasalahan ketenagakerjaan yang mendapat perhatian serius adalah perihal tingginya angka pengangguran. Upaya yang ditempuh pemerintah adalah dengan menempuh kebijakan menciptakan lapangan kerja formal melalui pembangunan fleksibilitas pasar kerja, serta memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen, outsourcing, pengupahan, dan PHK. Yang berkaitan dengan penerapan sistem flexible worker menjadi kebijakan yang diusulkan oleh pemerintahan saat itu. Maka pada tahun 2006 melalui instruksi Presiden nomor 3 tahun 2006, wacana untuk menerapkan fleksibilitas ketenagakerjaan akan diwujudkan dengan merevisi peraturan yang dinilai tidak sesuai dengan konsep fleksibilitas ketenagakerjaan, yaitu peraturan yang tertulis melindungi pekerja sehingga menjadi beban pengusaha. Kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam sistem hukum di Indonesia. Kedudukan hukum ketenagakerjaan di dalam tata hukum Indonesia terletak di bidang hukum administrasi atau tata negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Hubungan hukum yang dilakukan oleh pengusaha dan pekerja didasarkan pada perjanjian kerja. Peraturannya masuk ke dalam lingkup hukum perikatan yang menjadi bagian hukum perdata. Selama proses pembuatan, pelaksanaan yang berakhirnya hubungan kerja harus diawasi oleh pemerintahan sebagai konsekuensi menjalankan fungsi bustur politik dan respirat. Apabila selama proses pembuatan, pelaksanaan, dan berakhirnya hubungan kerja terdapat pelanggaran hukum, maka dapat diterapkan sanksi pidana yang menjadi kajian dalam bidang hukum pidana. Asas-asas tujuan hukum ketenagakerjaan. Yang pertama, asas hukum ketenagakerjaan berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dinyatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik material maupun spiritual. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, adil, dan merata. Hal ini dilakukan karena pembangunan ketenagakerjaan menyangkut multidimensi dan terkait dengan berbagai pihak, yaitu antara lain pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau buruh. 2. Tujuan hukum ketenagakerjaan. Menurut Manulang, tujuan hukum ketenagakerjaan adalah: yang pertama, untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan. Yang kedua, untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha. Berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, berdasarkan pembangunan ketenagakerjaan bertujuan: pertama, memperdayakan dan memperdayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. 2. Mewujudkan pemerataan kesepakatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Memberikan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan terakhir, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.